Halo, jumpa lagi dengan saya, masih dalam belajar metode elemen hingga. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bahasan grid structures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan siap untuk belajar. Baik, bahasan kali ini kita ingin tahu tentang beberapa hal. Pertama, apa itu grid structures? Apa bedanya dengan rigid plane frame structures yang sudah kita pelajari sebelumnya? Yang kedua, gaya-gaya dan degree of freedom apa saja yang terjadi pada grid structures? Dan yang ketiga, bagaimana kondisi elemen struktur yang terkena puntiran? Baik, pertama tentang definisi struktur grid ini. Struktur grid itu adalah sebuah struktur yang mana beban-bebannya bekerja secara tegak lurus atau perpendicular terhadap bidang struktur tersebut. Nah, lalu kalau kita ingin melihat contoh nyata dari struktur grid itu, yaitu misalkan rangka dari sistem geladak atau dek jembatan, kemudian rangka dari sistem geladak kapal misalkan, lalu juga rangka sistem geladak dari anjungan lepas pantai. Jadi struktur-struktur horizontal yang mendapatkan beban di atasnya begitu ya secara umum. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan jenis struktur yang lalu, yaitu plane frame structures, ini agak berlawanan ya kondisinya dengan struktur rangka bidang atau plane frame structures. Dimana kalau untuk struktur plane frame structures ini, beban-bebannya bekerja pada bidang struktur itu. Nah, ini sedikit bedanya. Kemudian, kalau kita ilustrasikan contoh dari struktur grid adalah seperti ini. Jadi misal ini ada satu struktur rangka ditumpu di kiri pin, di kanan roll, kemudian ada beberapa gaya F1, F2, F3, F4, F5 misalkan begitu. Nah, dalam sistem koordinat ruang atau 3 dimensi X, Y, dan Z, maka seperti ini. Kalau kita lihat di sini, misalkan elemen ini yang horizontal ini, di mana ada F1 di sini, maka dia akan nanti berperilaku seperti definisi dari elemen grid. Apa itu? Nanti akan kita lihat berikutnya. Nah, untuk membahas atau menganalisis struktur grid ini, asumsi yang kita berikan itu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa elemen-elemen dari grid itu tersambung dengan kaku atau rigid satu sama lain. Jadi misalkan ini elemen yang ini dengan elemen ini, nah di sini di join ini atau disambungan ini tersambung secara rigid atau kaku. Artinya sudut awal antar elemen tersebut yang tersambung pada simpul ini akan tetap atau tidak berubah selama terjadi deformasi. Nah, ini juga mirip dengan asumsi dari rigid plane frame, di mana sudutnya dianggap tetap. Nah, kemudian yang kedua, pada titik simpul dari grid terjadi kontinuitas momen puntir dan momen lentur. Jadi ini memenuhi syarat kontinuitas pada simpulnya. Nah, ini asumsi untuk analisis dari suatu struktur grid. Berikutnya akan kita tinjau tentang gaya-gaya
termasuk momen ya, dan degree of freedom dari gerak simpul pada elemen grid. Jadi ini adalah sebuah elemen grid yang di dalam sistem sumbu lokal. Maka kalau kita tinjau gaya-gaya yang terjadi pada simpul, baik simpul 1 maupun 2, itu terdiri dari ini. Yang pertama gaya geser. Nah, gaya geser ya, seperti kita lihat ini F1Y dan F2Y. Kemudian momen puntir. Momen puntir kita lihat ini adalah yang ini M1X. Ini momen terhadap sumbu X topi. Dan ini juga di simpul 2 M2X. Ini momen puntir. Kemudian berikutnya adalah momen lenturan atau bending moment. Nah, ini dalam hal ini adalah yang ini. Di simpul 1 ada M1Z, artinya ini momen terhadap sumbu Z yang pengaruhnya bending terhadap elemen 1, 2 ini. Lalu untuk yang di simpul 2, momen bendingnya atau momen lenturannya adalah ini M2Z. Nah, kemudian di elemen grid ini tidak menahan gaya aksial, artinya gaya aksial belum masuk dalam jenis elemen ini. Nah, oke ya, ini jadi gaya-gaya atau beban yang terjadi pada elemen grid. Nah, akibat gaya-gaya ini tentu akan menimbulkan gerak, yaitu degree of freedom gerak dari tiap simpul dari elemen grid ini meliputi pertama adalah defleksi vertikal yang sifatnya tegak lurus bidang struktur grid ini, yaitu dengan kata lain searah sumbu Y dari elemen. Jadi ini ya D1Y ini. Nah, ini kan tegak lurus arahnya terhadap elemen ini, dalam hal ini dalam arah Y topi. Lalu kalau yang di simpul 2 tentu ini displacementnya D2Y. Nah, kemudian yang kedua adalah rotasi torsional, yaitu rotasi yang terhadap sumbu X dari elemen itu. Nah, ini tentu akibat momen torsional atau momen puntir, yaitu ini V1X dan V2X. Nah, ini termasuk rotasi torsional. Yang berikutnya adalah rotasi lenturan, yaitu rotasi yang terhadap sumbu Z. Nah, ini tentu akibat momen puntir, momen lentur, yaitu V1Z, dan di simpul 2 adalah V2Z. Nah, lalu berikutnya di sini defleksi aksial diabaikan atau 0. Nah, karena apa? Ya karena asumsinya tidak ada gaya aksial pada elemen ini, sehingga defleksinya untuk arah aksial itu diabaikan. Baik, ini ya. Jadi ini adalah gaya dan degree of freedom simpul pada elemen grid. Nah, karena di dalam elemen grid ini kita sudah memasukkan aspek puntiran atau torsi, maka di sini akan kita coba lihat tentang aspek atau hal puntiran pada suatu elemen batang. Jadi kita ilustrasikan ada suatu elemen batang, kalau kena puntir itu bagaimana? Nah, di sini kita mengasumsikan bahwasanya semua garis radial, misalkan garis di sini OA atau OB, ini keadaannya tetap lurus selama kena puntiran. Artinya karena hal ini asumsinya adalah sudut puntir dianggap kecil, sehingga garis radial ini relatif tetap lurus.
Kemudian hubungan regangan geser dan sudut puntirnya akhirnya memenuhi sebagai berikut. Ya.